Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, muslimat jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, berselawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi pengajian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut surah Al-Anfal sekarang. Dilihat tafsir Safwatut Tafasir pada halaman 480, jilid yang pertama. Qala Allah Ta'ala fi awalis surah, yas'alunaka 'anil anfal. Ditanya kepadamu hai Muhammad tentang anfal. Anfal ini harta rampasan atau ghanimah. Harta ketika orang-orang kalah, maka harta itu tinggal bean diplung ni puplung harta droi kalah itu memplung. Jadi itulah ghanimah, harta rampasan perang ya, harta ghanimah. Maka Allah menjawab, disuruh jawab pada nabinya, qul, karena orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad, maka jawaban Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah. Qul, katakanlah olehmu hai Muhammad, al-anfalu lillahi war rasul. Maka harta ghanimah itu atau rampasan perang itu bagi Allah dan Rasul, artinya tidak sama dengan warisan. Harta rampasan itu bukan harta warisan. Maka disebut lillah war rasul, milik Allah dan milik Rasul, maksudnya bukan berbentuk pemilikan seseorang. Nanti dalam fikih itu ada khusus babul ghanimah, bab rampasan perang, ataupun tentang harta yang ditemukan manakala saat ya kalah orang-orang yang diperangi. Sini ada asbabun nuzul juga. Ayyas'aluka ashabaka. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, anil ghanaim, tentang harta ghanimah itu, allati ghanamtaha min badrin, pada kasus perang Badar. Liman hiya, kusonyo hartanya, wa kaifa tuqasimu, kiban cara tabagi. Maka nanti dalam fikih ada pembahasan khusus. Jadi dijawab, qulil anfalu lillahi wa rasul, ay qul lahum, jawab olehmu hai Muhammad, al hukmu fiha lillahi war rasuli la lakum. Harta rampasan perang ini adalah milik Allah dan milik Rasul, jangan kamu ambil sembarangan, kena takahnya, kena tagatanya. Jadi ada aturan khusus. Saya tidak membahas mendetil di sini karena nanti bisa dilihat di dalam penjelasan fiqihnya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, ay ittaqullaha bi ta'atihi wajtinabu ma'asihi wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah atau damaikanlah sesama kamu, kata Allah, ay aslihu al-hala allati bainakum, maka perbaikilah hubungan sesama kamu, wa adamul ikhtilaf,
minimalisir atau kurangi daripada pertentangan. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasul Allah, ai ati'u amrallahi, patuhi taati perintah Allah, wa amra rasulihi, dan perintah Rasul Allah Nabi Muhammad, fil hukmi fil ghanaim, dalam aturan pembagian harta rampasan perang. Nanti diperdalam dengan guru kita Abu Asnawi dalam kaitannya dengan pembagian harta rampasan perang. Pada kitab fikih ada, semua itu ada disebutkan ghanimah, rampasan perang. Kemudian kita ingin membahas ayat berikutnya yang berkaitan dengan keseharian kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang mukmin itu, maksudnya al-mu'minu al-kamiluna, orang mukmin yang sempurna. Berarti kalau disebut mukmin yang sempurna, ada lawan kata mukmin yang tidak sempurna. Ya, mukmin yang tidak sempurna kan kualitas, tingkat imannya itu. Ada yang betul-betul serius, tak tergoyahkan. Ada juga yang kadang-kadang kalah gertak, nasi tanya. Jadi yang kualitatif, artinya tergantung orangnya. Sebahagian orang kalau sudah bicara tentang iman betul-betul serius, bahkan gekun lo ilung yang baik kaganggu iman mentang nya lain home barang kapu aja nya menyebab masalah iman kaganggu mati pikutim menang kira-kira yang ledum lain lom ilung baik kaganggu iman yang baik mati ku mentang mah kaganggu. Jadi persoalan iman ini persoalan kualitatif nilai seseorang, sehingga seseorang itu kadang-kadang berbuat segala-galanya demi memperlihatkan imannya yang serius. Sebahagian orang iman tidak menjadi bias, hana pengaruh kan. Banyak ngerti baca kiban yang pekat, pu yang pekat, kapakat, kepekat, hana pekat, kakak hana pekat, yang serius taknya hana kan. Jadi ini tergantung pada kualitas. Maka dijelaskan dalam ayat ini, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, maksudnya innamal kamiluna fil iman, orang-orang yang sempurna dalam imannya itu, al mukhlisuna fihi, juga orang-orang itu ikhlas, yaitu Allah jawab sendiri, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang manakala disebutkan Allah, maksudnya disebutkan nama Allah, disebutkan hukum Allah, disebutkan peraturan Allah, disebutkan kalam Allah, disebutkan agama Allah, maka wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar, hidup, hati mereka itu sensitifnya seperti orang marah ketika agamanya dihina misalnya. Macam-macam punya kutimnya berarti sensitif, ada rasa dia memiliki itu. Jadi orang-orang yang beriman sempurna memang sensitif. Begitu dia mencintai Allah, maka mendengar ayat-ayat Allah bergetar hatinya, hidup hatinya itu. Baik sampai hanal hud lah bahasa Aceh, hanal hud nah. Baik lagi tertulak tembok, kai puper tu. Tembok mitero itan. Jadi hati kita mestilah lunak ketika bicara tentang Allah dan hukumnya. Lalu fuzi'an qulubuhum limujarridi dzikri, bergetar dan hatinya itu berdenyut karena menyebutnya.
berkaitan dengan Allah, isti'zaman li sya'nihi, karena dia itu memuliakan apa saja yang berkaitan dengan Allah. Mulia disebut hukum, mulia Allah karena hukum Allah pegat disebut agama, mulia Allah karena itu agama Allah dan agama yang sangat sempurna. Enggak usah apa kan ada siapa itu yang datang ada yang menyebut Islam tidak sempurna yang belakangan ini, maka tamah jujur pengau. Jadi enggak usah diambil pusing lah, ya kan? Karena bagaimanapun juga agama Allah, agama Islam ini adalah agama yang sangat sempurna, bahkan menyempurnakan agama-agama sebelumnya itu. Jadi mudah-mudahan tidak berpengaruh, kalaupun ada, walaupun tamang TV gede. Nah, orang yang pegah agama Allah hanya sempurna, mai tamang TV, tamang media, kan, tamang YouTube. Tak kira urang pungo ju baik tak pikiran tanya. Karena agama Islam ini agama yang tidak pernah tertinggal apapun dalam persoalan kehidupan manusia. Tidak tertinggal yang di belakang, tidak tertinggal yang ke depan, tidak tertinggal yang ke samping kiri, tidak tertinggal ke samping kanan, tidak juga ke atas, tidak juga ke bawah. Semua lini ada di dalam Al-Quran. Hanya saja Al-Quran tidak memberikan rincian yang detil, karena kalau dirinci secara detil kan Allah sudah sampaikan. Tidak cukup air laut untuk diuraikan. Maka dengan 6.000-an ayat ini, itu jangan dipahami Islam ataupun landasan agama Islam jangan dipahami tidak sempurna. Memang ayat Al-Quran tidak banyak, 6.000-an lebih, tapi kandungannya itu mencakup kesemuanya, mencakup dunia akhirat, mencakup lautan dan darat, mencakup bumi dan langit, mencakup padat, mencakup cair, mencakup gas, semuanya, mencakup flora, mencakup fauna, mencakup hewan, mencakup tumbuhan, mencakup makhluk hidup, mencakup makhluk mati. Semuanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Hanya saja yang perlu dipahami adalah penjelasan-penjelasan Al-Quran. Kemudian makna wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, lanjutan dari ayat itu. Yang kedua, orang-orang mukmin itu, kalau yang pertama tadi bergetar hatinya, icas mantap, meriudip hati ke. Salah satu ciri hati itu hidup, itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nanti dibaca lagi kitab Hikam. Ciri maksudnya di mana indikasi kalau seseorang hatinya masih hidup, menteng naudip, dia menyesal ketika tidak berbuat baik dan menyesal pula ketika telah berbuat salah. Menyesal ke lih pegat salah, telah kan telah menteng tamah lom, telah melahlah. Yang berarti berat telah. Nah telah maka aku berkata telah melahlah aku. Kadang-kadang kita tambah lam telah melahlah. Dah kali betul-betul dia menyesal. Bagus itu. Berarti hatinya masih hidup. Lalu telah yang kedua, menyesal yang kedua, tidak mengambil kesempatan berbuat baik. Nyote Tuhan, matilah wate muda jamun nah. Hana cuma lo ibadat telah ke wate muda. Pajan telahnya wate Tuhan. Bagus itu. Berarti dia menyesal waktunya sudah berlalu. Wate kalumah kalau sembayang. Telah ma projek wate tiga aku hana sembayang. Manteng got dari segi telah. Tapi dari segi hana sembayang mana? Hana got. Bentuk got tidak penting telah tengok. Hana pun sembayang penting nak telah hendak aja kan menan. Telahnya bahagian daripada ciri orang itu masih hidup hatinya. Ya Allah juga menghargai penyesalan hambanya, dan itu ada doa juga kita sering mengucapkan, fansurna alal qaumin nadimin. Ya Allah,
tolonglah aku, lindungilah aku, jangan menjadi orang-orang yang nadimin, menyesal. Menyesal itu selalu datang setelah, bukan sebelum. Bahkan di dalam kitab entah Masailal kita sudah lupa, atau kitab akhlak kecil tabur ba ibtidaiyah, tabur ba rumah nek minah kagak pegahan. Jadi sesal dahulu pendapatan, menyesal lebih awal lebih bagus. Pendapatan maksudnya apa? Masih bisa kita ya kejar. Sesal kemudian sudah tidak berguna. Katuhat itulah terjamun hana ibadat. Jamunnya hanjit tak potret li tanya. Hanjit li tak putaumu walaupun tu tak sok baca-baca jamun laum. Pakai nak sok baca jamunnya, nya ke baca jamun berojeh dak hana ibadat ku sok baca jamun ku nak ulang lam jamun. Tidak bisa. Nya tanya katuha adik tak muda-muda ro tuha sit. Makanya punya katuha anak putra muda-muda droi khun lego benda hai lagi anak muda tadi tanya katuha apa kau puduk dah buat kedai kopi lagi anak muda iman HP tanya pakai nya wala mak gelinyung puhut pakai dua-duanya wala dai lego icuk ya talu tanya yang muda kaknya ya kai anak muda ai kem ikul anak muda tanya hana lagi nyan. Nah, jadi baik Tuhan do ngadun lah kira-kira. Lalu Allah melanjutkan lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan manakala dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepadanya zadathum bertambah iman. Tetamuruna agama mentambah iman mentambah amal. Ai idza tuliyat alaihim ayatul Qur'an, manakala dibacakan ayat Al-Quran, dijelaskan ayat Al-Quran, diterangkan ayat-ayat Al-Quran, maksudnya hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran dan sebagainya, izdada tasdiquhum, dia semakin meyakini dan semakin benar, wa yaqinuhum, keyakinannya semakin mendalam, keyakinannya semakin kuat dan kokoh karena semakin dia dekat dengan ayat-ayat Allah. Nyan hae le ta ganggu le tanya karena orang sudah familiar kah menyatu dengan hukum Allah, karena dia sudah hatinya itu hidup, jadi keyakinannya bertambah, kebenarannya dia bertambah karena hasil daripada tuliyat alaihim, hasil daripada dia dekat dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini bisa dua. Pertama ayat Qur'aniyah, yang menulisnya ayat Qur'aniyah, disebut juga ayat tekstualitas, ya, teks ayat atau nas. Yang kedua hana menulis, tapi kita lihat, kita pelajari, kita analisa, kita tadabbur geukeun ayat kauniyah. Ayat kauniyah ni ayat yang kita lihat, alam bantau gunung, tinggal dekat Allah yang ciptakan gunungnya manusia, ayat tambaknya lagi nya, ayat yang tak tambak tempat manyang lagi nya, ayat tambak bantau gunung bertuh lagi simaru. Hana mungkin manusia mampu ipu bertuh gunungnya, hana mungkin ya, pasti dikejut roy, hana sok kena bertuh, berarti itu kuasa Allah. Itu ayat juga, ayat kauniyah. Nanti kita lihat pada makhluk-makhluk Allah. Maka dalam Al-Quran itu Allah memberi nama-nama ayatnya itu, memberi nama-nama surat ayat Al-Quran itu kadangkala juga dengan makhluknya yang bernama binatang. Allah berikan nama surat Al-Quran, Al-Ankabut misalnya, laba-laba, Ramidun, jadinya ayat Ramidun. Tapi kan firman Ramidun, salah, firman Allah. Allah memberi namanya itu Ramidun, bahasa Aceh Ramidun, laba-laba, Al-Ankabut. Kadang-kadang Allah memberi namanya dengan makhluk-makhluk yang lain, sampai lembu, Al-Baqarah, sampai An-Nahlu, laba-laba kan. Jadi An-Nahal, lebah ya, lebah madu itu. Jadinya pelajaran bak tanya hinan mendum, kita madu rata tempat ijak, ndak ada yang rusak.
Ditanya tahu hana tajak gok dulu kadang-kadang ditanya. Jadi kita belajar banyak dari lebah. Lebah kan hinggap di bunga-bunga. Kemudian dia serap, dia minum. Kemudian dia buat sarangnya, dia dijadikan madu. Ba idang bungong, encik idang laba-laba, encik idang lebah itu madu. Bunga itu tidak rusak. Padahal kebunuh ka idang. Datang kita usir lagi, tidak rusak. Gena peruno oleh Allah. Hai hambalung, hai manusia, igata bulage laba-laba bacut. Lebah, bulage lebah unong. Apa maksudnya? Lebah itu yang pertama, dia hinggap di pohon-pohon, di bunga-bunga, tidak merusakkan. Pat ya idang hana mengganggu gop, hana mengganggu bungong, hana rusak. Igata be pat yang tadang ngepegak karu, kanya ngena pegang. Saya kata jika karu ju. Jadi gi peruno katanya dari makhluknya yang lain. Demikian juga nanti ada semut. Nah, surat semut Al-Qur'an kan An-Namlu. Yang berarti An-Namlu semut. Kita disuruh belajar banyak dari semut. Semut itu datang kepada tempat yang manis-manis. Itanya ke tempat yang buat pahit kenan katanya. Jadi semut mendatangi tempat yang manis-manis. Padahal kita tidak buat pengumuman. Hana ada buat pengumuman. Wahai semut-semut, ini ada kami taruh manisan, silakan datang ya. Hana ada buat pengumuman. Dan hana menetro kedro sidong. Itanya kahek ada buat pengumuman. Baik lain woleh grab na pengajian. Makin berat pengumuman, makin berat urung wo. Maka peh tamurna buat sidong. Semut tidak diumumkan, tapi dia mencari yang manis-manis. Itanya macam cara gepakat. Mungkin agak sulit juga untuk ya kita ikuti. Dan semut datang ketika berhadapan sesama, dia itu berhenti sejenak. Mungkin napui tanya ya, Anda sudah dengar tanya. Jadi ada bersalaman, ya bertemu ya. Mulut semut dengan mulut semut ada bertemu. Teman yang pegahnya memang bersalaman. Bisa juga teman tanya anda dah tahu jaro pegak-pegak menau kan. Wajih naidang siat. Itu artinya tegur sapa. Kan pernah tanya oleh Allah bila kita bertemu pas-pasan baik mandua sombong lah. Mandua sombong. Toh mandua sombong kita merumpak jinah mahabah naik pegah tanya. Nya kajeut. Terbalik tanya, "Itu nan pegah ngaji?" "Itu kupihana." Sama ya. Teriwati. Kenapa enggak kalau orang tidak mulai? Kita mulai misalnya. Jadi iji nah hek dapat khabar itu utan nyanjut. Tahu pakeun hek dapat khabar ngaji. Hai perumun tu. Nyokeun tanya pihana dah mulai berkhabar, tak keun lomba go. Semua ngayam pakai nak perumun tanya. Padahal tanya pihana perumun enggak nyan. Berarti kan imbang 50-50 ya. Jadi giyu meruno bak semut. Dan la ilaha illallah meruno tu. Salah antri yang giyu meruno bak itik. Maka dulu ada dosen saya ketika ada mahasiswa mengumpulkan tugas PR berebut-rebut geteh kamu mahasiswa. Jadi PR sudah buat PR saudara-saudara, Anda sudah buat PR? Sudah Pak, silakan kumpul. Brum bedah merupah-rupah ya ju mengalir nilai. Stop gepelumah tayangan ju bebek. Lihat itu, belajar dari bebek, maksudnya antrilah satu-satu. Jadi tang yumurno ba itik. Tapi dosen di manusia, cuma yumurno ba itik. Lalu Allah sampaikan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Tuhan. Tanyanya bertawakal kepada Allah. Ai la yarjuna ghairallahi. Kita tidak bisa berharap selain kepada Allah. Tidak ada tempat berharap selain kepada Allah. Karena harapan kita semuanya itu ada pada Allah. Walaupun harus melalui hukum adat. Tame becak, tak harap rezeki ba Allah. Cuman Allah gewasilah rezeki ba penumpang. Ya, ba penumpang. Maka tetame becak itup leru becak kata tanya nyan bek tak keuli tanya ilung si baji rezeki ku kan rezeki tanya ba Allah rupanya gejuk melalui urang setup penau pula maah dah begah becak tanya pikan becak baru katuhalah
Padahal menyohana gebi rezeki oleh Allah, kan letak becak lain yang baru-baru du setup. Iu becak tanya ha setup. Betul. Tapi becak tanya kreh-kreh kadang-kadang. Becak tanya si setup. Berartinya memang rezeki tanya geyu oleh Allah. Geyu oleh Allah. Menanti tamu belau barang. Le kedai-kedai. Nai ladum kedai kan terkenal kedai, viral. Mandum kenan yak mu belau. Tapi nak buat kedai yang hana viral nah si urung belau. Hai menurutnya berarti bagi rezeki oleh Allah. Supaya hamba ini tahu bahawa rezekinya itu bukan diatur oleh manusia, tapi diatur oleh Allah. Maka selera kita pun Allah beda-bedakan. Baik berat hak dan merupa. Gupu beda-beda keinginan. Dia tanya ngau beda-bedanya. Gepegat manusia hitam ladum, putih ladum, coklat, macam-macam. Ini mandum-mandum beda. Ada urung mak mita dalam baru beda-beda. Ladum memang hitam perumah kepakat. Memang galak hitam. Memang menang kepegat oleh Allah, selera hitam dia kajuk putih yang utung ke. Jadi ladum urung putih kajuk hitam yang utung. Karenanya gepu beda selera oleh Allah. Mana ladum kan hang utung putih. Ti yo kita kau hitam. Nanti. Dan itu adalah rezeki yang Allah atur, yang Allah berikan. Maka nanti ada ayat lain ke sini bicara tentang nikmat ada. Karena kan kita gatu oleh Allah mandumnya gatu. Lagi darah baru, lintu baru, seorang suami, anak muda, mentumung darah baru, ya menarik, rupawan istilahnya, orang yang cantik rupa, nyan gejuk oleh Allah. Seorang perempuan itu memang gejuk kepada pemuda itu, makanya harus terkaitkan dengan nikmatullah. Itu yang leru tadi tak perumah nikmat Allah payah terjawab, karenanya Allah yang jauh menyaurang hana mufumnya nikmat Allah tadi tak perumah lagu yang ke tak cara buat kuyup abah ya gepikirnya hasil yuk babah, padahal ataginta li Allah jodohmu ini jodoh orang lain lagi dan sebagainya. Lalu ketika Allah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, maksudnya la yarjuna ghairallahi, jangan pernah kita berharap selain kepada Allah. Wala yarhabuna siwahu, tak ada yang hebat selain dari Allahnya, hana hebatnya. Yang bantu tanya Allah, yang perumun tanya Allah, yang abi perhatian kepada tanya Allah, semua yang manusia perumun tanya. Sebab pakat tanya pihak tak perumun gop. Sama-sama memang. Tak perumun gop karena pakat mudrot tak perumun. Ibalan tak perumun gop. Katakanlah kita memberi perhatian pada orang lain terbatas sekali, sangat terbatas. Yang terasakan tidak terbatas hanya ada dari Allah. Kenapa orang-orang ketika sudah betul-betul pegah jenuh, lalu dia timbul kesadarannya karena hana keteho jali, hana keteho jali, datanglah dia pada Allah. Yang musina urang bersekat bahasa Aceh, ka terlalu apa maksudnya? Kadek bahasa Aceh, kadek tathat ya. Pada saat dia jenuh dia akan kembali untuk bermunajat kepada Allah. Yang dia tanya puji ka betah nah melake doa wa Allah. Yang mungkin pu jawab, mantabohnya kalau hulake sapu betah. Dia akan merasakan itu, tapi menyogala mabih bergabung bangai, dia terus mencari. Hana hino jak kedai, hana hide jak kena. Baru ite hoyai jak hana. Barulah dia itu bermunajat pada Allah. Itu sudah sampai pada tingkat kesadarannya. Maka yang dalam kisah-kisah motivasi walaupun kadang-kadang kan makna gro Islam juga di negara lain ada, walaupun itu bukan orang Islam, ada orang buang uang. Hai le pikir hai tu balik peng ibah peng bagai pegak pengumuman aku mau buang uang, siapa yang pilih silakan. Ibah je peng tapu tai ji mana tapuna kaglak kepada ana itanya kan gelak ada kepada ana ino sik mana kalau maka baik nak harap na urang bah peng itanya. Itu orang-orang tertentu sudah betul-betul bosan dengan harta. Kan ada kemarin berapa tahun lalu terjadi orang kaya yang paling kaya dia umumkan siapa yang datang
silakan besok akan aku serahkan semua harta. Yang dia miliki cuman pakaian yang ada di badan, yang lain dia serahkan semua. Ini rasa bagaimana hidup tanpa harta, ya. Akhbara anhum, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyampaikan ada 3 item atau 3 poin yang berturut-turut Allah sampaikan. 3 poin, 3 maqamat azimah, 3 poin besar. Yang pertama, maqamul khaufi. Dalam ayat ini bicara tentang khauf, ketakutan. Ketakutan kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala manakala disebutkan tentang ayat-ayatnya. Yang makam yang pertama, pada disebut larangan Allah mengalahkan larangan-larangan yang lainnya. Tengok kahek tam dawa, thot ham tu nau deng be preman ikap igo tilak baja-baja thot ham. Mungkin yang terpegah tung kupulin itanya ngelom kupulin tu thot ham yo banda pegah Allah tam umanya nyai dok ya Allah tamnya ke kupun dalu. Ini menunjukkan khauf, ketakutan. Yang kedua, maqamuz ziyadah fil iman, yaitu posisi di mana dengan membaca ayat Allah tadi, memahami ayat Allah tadi, bertambahlah iman. Nater lagi aspal punya kalipih geter, tambah lagi aspalnya, maka iman pun perlu diter juga. Terakhir, wa maqamu at-tawakkul, yaitu makam tawakal, ujuk dro kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengikuti perintah Allah, setelah kita mendalami hukum-hukum Allah, setelah kita mempertebal iman kepada Allah, barulah makam yang terakhir, yaitu maqamut tawakkuli, makam tawakal ala Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat ya bagi kita bersama. Ada pertanyaan? Ya. Kita lanjut boleh? Pada menit tu. Ya. Sedikit lagi kita habiskan ayat ini. Wa punya alladzina yuqimuna salata, orang-orang yang tawakal itu dijawab lagi dalam ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, ayu aduna salata alal wajhil akmal. Dia menegakkan salat, mendirikan salat, tidak sebatas mengerjakan salat, alal wajhil akmal, dalam bentuk yang sempurna. Dari segi mana salat itu sempurna? Bi khusyu'iha, karena ada unsur khusyu'nya. Lalu furudiha, ada unsur melakukan yang wajib-wajib dalam salat. Salat itu wajib, tapi ada dalam salat itu yang wajib lagi. Wa ada biha, dan melakukan adab-adabnya. Pada khusyuk ini melahirkan nilai salat, nilai semayang urangnya khusyuk gegaknya. Alinyan fardunya, kan fardu sembayang fardu maksud lo. Bak sembayangnya kena fardu, sembayang lehunya sembayang fardu, tapi na fardu dalam sembayang fardunya. Niat itu fardu, maksudnya niat itu rukun. Berdiri itu fardu, itu mesti dilakukan. Fatihah itu fardu. Jadi maksud fardu di sini bukan sembahyang fardu, fardu di dalam fardu. Lagi kun sembahyang sunat beda dengan sunat dalam sembahyang. Kun sembahyang sunat, mazhabah sembahyangnya sunat, mazhabah sembahyangnya sunat. Kun sunat lang sembahyang, ya kan mazhabah haji. Nah sunat maksud sembahyang lehu
wajib, tapi nak sunat dalam sembahyangnya. Jadi pada salat yang sempurna itu diperhatikan khusyuknya, kelengkapan daripada rukun-rukunnya, fardunya, maksudnya yang mesti dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Wa adabiha, dan memperhatikan juga adab. Sah dah sembahyang dengan baju singlet, sah. Nama adab dengan Allah, tahu kuju, mesti ngauរឿងเลย terus jame-jame dengan singlet atau bit sang hana sang. Oh maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preh le. Bila usuk baju le. Ha, jadi berarti ngan manusia pi tak pakai baju le mengamuh banhi bacut. Ha, man be sampai ngan Allah hana tingkatnya bi. Jadi adab kira. Baik adab itu berkaitan dengan tempat, adab itu berkaitan dengan pakaian, atau adab itu berkaitan dengan cara kita lakukan, tidak tergopoh-gopoh. Nyan mandum itu memang dalam salat yang sempurna. Nyan mungkin juga sudah banyak sekali kita bahas dalam hukum fiqih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang tawakal itu pula di samping menegakkan salat, dia juga memberikan, menginfakkan bahagian harta yang ia miliki. Ay wa yunfiquna fi taatillah, dia berinfak dalam hal ketaatan pada Allah. Tajuk buat bak gak ya hana gak dia hana ruh tapi pi hana pu. Yang ladung bengeh gede hana ruh sumbangan katanya wahinan. Padahal buat bro. Main bola matu. Nah kayak bengeh rau tanya, gedak kri kanya dalam kepeng main bola hang gebi. Tapi hana itu pun orang yang hambi peng lakai main bolanya menyebab pegat dakwah leganya jo. Berarti pihak minta jurusan masing-masing. Yang pu main bola, main bola kayak minta sumbangan bak urang galak bola. Baik kayak minta peng bak urang hana galak bola. Menanti dakwah, nyo nak pegat dakwah yang minta sumbangan. Jak juga kira-kira urang galak dakwah. Sebabnya tajak lakai bak urang main ke bola ikun. Yang pu sumbangan pegat dakwah. Hana ku bila kali kujuk kau main bola baru. Jika ambil kakak kita hojok gerok, masing-masing nalangan andro. Tapi yang dimaksud dengan infak di sini adalah memprioritaskan penggunaan harta di jalan Allah yang na faedah huru akhirat. Main bolanya ke hana faedah huru akhirat le. Ukur huru akhirat na faedah main bola. Na katanya berapa babak kamu tamat? Hana hayan. Artinya itu hanya untuk olahraga dunia semata. Kesehatan untuk akhirat, betul kesehatan untuk akhirat. Kesehatan itu untuk akhirat. Tetapi bentuk kesehatan kan masih relatif. Menurut orang kiban cara sehat ke. Hanya tak pegang rumus barang kahol katanya. Baru pegang apa? Nyo main bola, tak main bola mangat sehat tu. Ada dengar opnama bisa agaknya. Di orang lain hana main bola, hana tak puan dah dengar opnama. Berarti kontiknya rumus sih. Kanya rumus sih. Nyo tanya lari pagi. Mangat sehat jantung. Waktu tak dengar operasi jantung piganya. Iban cara lagi pegang rumus. Di orang lain hantar lari pagi. Hana sakit jantung. Berarti bukan rumus kita yang berlaku. Cuman katanya manusia juga tidak boleh mengesampingkan adat. Hanya tak sampingkan adat. Nah, kadang-kadang katanya kata aklim katanya. Kamu nanya orang lari paginya, aku sehat-sehat badan. Yang meninggal baru tengah belum piganya. Nah kira-kira. Jadi kesehatan itu relatif. Yang penting memperhatikan unsur-unsur kesehatan. Lalu terakhir Allah tutup ayat. Oh ini ada penjelasan lagi. Wa mimma a'tahumullah. Yang kita berikan harta di jalan Allah itu karena memang Allah yang memberikan untuk kita. Atau droga Allah. Gejuk tanya dan gejuk Allah. Nyo kata lumbi harta. Tolong jauh jaket karenanya tak ada gebi Allah yujuh la ilm wa huwa amon fi zakati. Harta itu kadang-kadang masuk dalam kategori umum, contoh zakat, wa nawafilu sadaqati, dan juga sunat-sunat zakat yang lain, sunat-sunat sedekah yang lain. Zakat wajib, fitrah wajib, hibah sunat, wakaf sunat, sedekah sunat, nafkah keluarga wajib, ya bimi udang kengon sunat. Jadinya ditambang mandumnya. Jadi baik itu yang wajib atau itu yang sunat atas nama infak, insyaallah kita mendapatkan
pahala. Makanya ladung nak kiban orang yang ka berjiwa sosial. Nyan teduk bak kedai kopi merupah-rupah bayu. Sebab ketiga pemahamannya. Ketiga pemahaman. Bahlung bayu. Ladung gesut atai kali gok bayu. Oh man betul kalau bayu elok. Kali-kali balik peng-peng hari. Amban. Mak no. Oh malu nak bayu elok kan bayu drone. Latih orangnya apa kan hambun atai dalam tengah bayu ke kunyan. Kepuas sampai atai kali dah bayu. Ya, nyan pi lagu si tanya ya. Amban. Mio lihbu kiban. Mio lihbu kiban culik-culik igo kira. Ni culik igo namun he nak kapurih sambung lom. Igo itu aju dompet itu gaduh culik igo. Akan hendak buka dompet igo bawa kita nyo. Ambek gaduh culik igo. Kal he krek habis purih sambung lom cok purih dikrek tu no. Ambat. Bak tamah bu le kita nyo pun ngau urang bayunya. Bak tamah bu tanya tamah bu. Lia tamah bu culik-culik tu igo. Menghirau nak somat dompet. Pulam yang pakat pi hurung nyan benar nyan hek dalam. Jadi nak adab je siapa yang mengajak makan orang itu yang membayar. Bahkan haram dalam hukum agama, haram kita mengajak orang lain makan kita berharap dia yang membayar. Nya harimnya agama karena membuat orang lain malu. Bakna apa yang langkih bahna bagi kemalek kok. Jadi kena recok hukumnya. Lagi kita tanya ya mujami. Kenapa dalam hukum agama haram bertamu 3 hari lebih? Anjir le mujami ya Pak Gop leuro lebih. Karena itu akan mengganggu orang lain. Leuro kabar rumah Gop bahasa Aceh medudam kana? Oh, kamu dudam baru rumah Gop. Leuro walaupun syara ada gede. Ya amban. Igop leuronya kai tengok kabrus 10 kilo kabeh. Ha kan? Tanya pre. Maka 3 hari itu mulia. Lebih 3 hari mesti dengan izin. Jadi tidak berdosa orang punya rumah. Ketika datang tamu 3 hari sudah tidak pulang-pulang, urang po rumah hana dosa gegekeun. Allah kem boh lun nah holun ja. Nya hana dosa gele. Cuma munya urafun laju, Allah kem boh kamu nah holun ja. Nya haji le. Terima dulu tamu itu. Yang baru dapat kah? Jadi mudah-mudahan ada manfaat faedah bagi kita semua dan mohon maaf amin ya rabbal alamin wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.